lomba 5 akan mempresentasikan materi Ijaz Al-Quran. Dengan saya Siti Hasanah, Saya Gaibza Natania Safira Azaria, dan saya Kristina Azhara. Nah, pengertian i'jaz Al-Quran. Menurut istilah Al-Quran, kata mukjizat Al-Quran lazim disebut dengan i'jaz Al-Quran, yang secara bahasa atau masdar dari kata kerja a'jaza yang berarti melemahkan. Kata a'jaza yang berarti lemah adalah lawan dari kata qadaro yang artinya kuat atau mampu. Pelakunya yang melemahkan dinamai mu'jiz, dan bila kemampuannya melemahkan pihak lain amat menonjol sehingga mampu membungkam lawan, maka ia dinamai mu'jizah. Tambahan tak marbuto di belakang atau di akhir kata itu mengandung makna mubalaghah. Nah, ijaz Al-Quran merupakan bagian dari ilmu tafsir dan juga sebagai bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Ijaz juga diartikan sebagai kemampuan Al-Quran untuk melemahkan kemampuan manusia dalam menandinginya. Berikutnya adalah jenis-jenis dari i'jaz. I'jaz yang pertama adalah i'jaz balaghi, yakni bentuk i'jaz atau bentuk kemukjizatan dari segi bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran. Kemudian i'jaz yang kedua yakni i'jaz lughawi, yaitu kemukjizatan bahasa dalam Al-Quran yang terdapat pada keteraturan bunyi yang melalui nada huruf-hurufnya ketika kita membacanya, seperti pada harokat dan sukunnya, mad dan gunahnya, lalu fasilah dan maktanya, sehingga tidak akan bosan bagi seseorang yang mendengarkannya. Lalu i'jaz yang ketiga yakni i'jaz ilmi, yaitu mukjizat di dalam Al-Quran yang mengandung ilmu pengetahuan yang mana akan ditemukan oleh para ilmuwan atau para saintis meskipun telah melewati beribu tahun lamanya. Lalu jenis i'jaz yang terakhir yakni i'jaz tasyri', yaitu peraturan yang berasal dari Al-Quran dan merupakan peraturan atau undang-undang dari Allah yang memiliki sifat dan ciri-ciri yang tidak dapat dibandingi oleh seseorang yang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur i'jaz Al-Quran. Yang pertama yaitu fenomena atau kejadian luar biasa, yaitu suatu fenomena memenuhi syarat sebagai keajaiban ketika menampilkan sifat luar biasa yang menyimpang dari norma atau keajaiban luar biasa. Yang kedua yaitu terjadi atau dipaparkan oleh seorang yang mengakui nabi, yaitu penunjukan mukjizat disediakan untuk individu yang mengklaim kenabian. Jika seseorang tidak menegaskan kenabian, peristiwa luar biasa apapun yang mereka alami tidak dapat disebut dengan mukjizat. Yang ketiga yaitu mengandung tantangan terhadap yang melakukan kenabian. Dan yang terakhir, tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Yang selanjutnya adalah tantangan Allah terhadap orang-orang yang melakukan Al-Quran. Di sini ada 3 tantangan yang diberikan Allah kepada kaum Quraisy. Yang pertama adalah tantangan Allah untuk menyusun Al-Quran secara keseluruhan. Allah menantang siapapun yang melakukan keaslian dari Al-Quran untuk membuat kitab yang serupa secara keseluruhan. Orang-orang Quraisy yang menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai penyair atau peramal diajak untuk membuktikan tuduhan mereka. Padahal di antara mereka ada seorang sastrawan dan sejarawan yang cukup mumpuni, namun tetap saja tidak ada satupun yang bisa menyaingi keindahan dan kedalaman isi Al-Quran. Hal ini menjadi bukti bahwa Al-Quran bukan hasil dari ciptaan manusia, melainkan wahyu dari Allah SWT. Tantangan kedua adalah tantangan untuk menyusun surat 10 seperti dalam Al-Quran.
Ketika ada yang menuduh bahwa Nabi Muhammad sendiri yang membuat Al-Quran, Allah menantang mereka untuk membuat 10 surah saja yang sebanding dengan surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Meski mereka dikenal sebagai ahli dalam puisi dan bahasa Arab, tak ada satupun yang mampu menjawab tantangan satu ini. Al-Quran tidak hanya unggul dalam gaya bahasa, tapi juga menyimpan pesan moral dan pelajaran sejarah dan informasi ilmiah yang terkandung itu jauh melampaui zamannya. Dan yang ketiga adalah tantangan untuk menyusun satu surah saja yang serupa. Bagi siapa saja yang masih meragukan kenabian Muhammad SAW, Allah memberikan tantangan yang paling ringan, yaitu buatlah satu surah saja yang setara dengan Al-Quran. Bahkan diperbolehkan untuk meminta bantuan kepada siapapun selain Allah. Namun, tidak satu pun yang berhasil melakukannya. Ini menjadi bukti bahwa Allah yang mampu menurunkan firman dengan kesempurnaan seperti Al-Quran. Selanjutnya adalah kesimpulan. I'jaz adalah istilah yang menunjukkan ketidakmampuan manusia untuk menandingi sesuatu. Dalam hal ini disebutkan sesuatu tersebut adalah Al-Quran. Sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, Al-Quran memiliki keistimewaan dari berbagai sisi. Keindahan bahasa atau balawi, keteraturan lafaz dan makna atau lughawi, kebenaran ilmiah yang terus terbukti atau ilmi, serta kesempurnaan hukum dan aturan hidup atau disebut tasyri'. Semua tantangan Allah, baik menyusun kitab, 10 surah, bahkan satu surah saja, tidak mampu dijawab oleh siapapun. Ini menegaskan bahwa Al-Quran benar-benar wahyu dari Allah SWT, bukan karya manusia.